Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Aya dan Pak Waalaikumsalam. Ade. Waalaikumsalam Pak Husein. Saya ke Pak Husein dulu. Pak, terakhir dari pihak Rismond mengatakan tidak pernah menyebut nama JK dalam tudingan pendanaan itu. Apa alasan yang Anda melaporkan? Alasannya karena ya ada tudingan sebenarnya, di mana disebutkan bahwa ada konten yang di situ nampak wajah Rismond yang menegaskan bahwa pendanaan atau salah satu yang mendanai bergulirnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah Bapak Yusuf Kalla. Dan itu dibiarkan bergulir beberapa hari ya, dan kemudian ketika muncul berita pihak Bapak Yusuf Kalla akan melaporkan, lalu buru-buru masalah ini dibantah ya, tetapi itu tidak akan mengurangi upaya hukum daripada pihak Pak JK ya, saya sebut Pak JK untuk tetap melanjutkan laporan ini karena ini kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak elok ya, dan di pihak Pak JK tentu tidak ingin dituduh sebagai orang yang berada di balik kasus yang sudah sangat menguras ya perhatian dan tenaga pikiran masyarakat Indonesia. Dan ini betul-betul harus diluruskan. Yang kedua, tentu Pak JK dalam posisi tidak ingin seolah-olah dia ada masalah dengan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah kolega dekat dan pernah bersama-sama di pemerintahan. Masa iya seorang Pak JK tega-teganya untuk mendanai suatu tudingan yang kini menjadi kontroversi. Nah, ini akan sangat buruk bagi masyarakat kita karena mengganggu harmoni kohesi sosial. Tentu ini harganya sangat mahal. Oleh karena itu Pak JK dalam posisi bagaimana menjernihkan, membersihkan namanya dan memberi edukasi yang luas kepada publik. Baik, Pak Husein, berarti artinya proses hukum tetap berjalan meskipun dari pihak Rismond mengatakan bahwa ini adalah hasil rekayasa atau AI atau hoax begitu ya, meskipun Rismond sendiri juga membantah tuduhan tersebut. Iya, tetap akan dilanjutkan karena itu masalahnya ada antara masalah Rismond membantah dengan posisi Pak JK ingin mengklirkan kemudian menjaga hubungan sosialnya, kekeluargaannya dengan Pak Jokowi, itu hal yang berbeda. Yang ketiga, baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam video yang barusan kita saksikan bersama terlihat jelas bahwa kasus daripada ijazah Jokowi ini saya rasa semakin hari semakin memanas dan termasuk juga semakin kacau teman-teman. Kenapa saya bilang semakin kacau? Karena penemuan-penemuan baru mereka ini ada yang mengatakan ini didanai, ada yang mengatakan saya begini karena ini, dan ada juga yang mengatakan saya begini karena begini lah teman-teman. Setelah keluarnya Rismond daripada klub itu atau Valu daripada Roy Suryo dan Dr. Tipa ini, ada saja hal baru yang mereka temui atau yang sering disebut dengan kejanggalan-kejanggalan. Nah, teman-teman, kita juga sudah bisa melihat dan menelah bersama atau menafsirkan arah dan tujuan mereka melakukan hal-hal demikian. Nah, di sisi lain kita bisa melihat Rismond sudah mengakui semuanya, bahkan berani mengatakan mencabut semua omongannya itu dengan membuat kembali buku Jokowi Swiss Paper itu teman-teman, yang sudah dia atau yang sudah terlanjur dia edarkan. Bahkan dia berani mengatakan dia cabut itu dan buat buku baru lagi untuk atau sebagai tanda permintaan maafnya. Bahkan dia membuat buku baru, bahkan dia mengacungi jempol kemarin teman-teman di keluarga Jokowi karena selalu membuka pintu maaf. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang kebusukan-kebusukan para penggugat ini, bisa kita katakan makin hari makin ada saja lah ya hal-hal baru untuk memenangkan daripada pernyataan mereka selama ini yang sudah mereka nyatakan teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama teman-teman.
Di sini dikatakan dituduh danai kasus ijazah Jokowi jika laporkan Rismond terkait pencemaran nama baik ke Bareskrim. Nah, teman-teman, ini udah lebih ini lagi ya kalau kita bisa bahas hal yang baru kita dengar ini merupakan salah satu hal terbaru lagi setelah Rismond keluar daripada Falu Roy Suryo dan Dr. Tiva. Nah, kasus atau Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla atau JK melaporkan peneliti forensik digital Rismond Sianipar terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah penyebaran hoax mengenai tuduhan mendanai kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman, bahwa atas tuduhan saudara Rismond Hasiholan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi, kata kuasa hukum JK Abdul Haji Talauhu di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin di tanggal 6 April tahun 2012. Teman-teman, mereka baru saja melaporkannya tadi barusan ini. Abdul mengatakan bahwa pihaknya tak hanya melaporkan Rismond, namun ada 4 pihak lainnya yang juga turut dilaporkan. Mereka adalah pemilik YouTube Ruang Konsensus atau Budium M. Piliang, Ketua Rampai Nusantara Mariansa, Semar, pemilik YouTube channel musik Jamis, dan pemilik Musato TV Laurentius Irjanbu. Nah, teman-teman, ini udah merupakan hal yang terbaru lagi atau polemik baru ya kita bisa bilang. Ia menjelaskan bahwa selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat, karena setelah pernyataan Rismond itu disambung juga, ya kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismond bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atau Restoratif Justice atas status dia sebagai tersangka di Polda, katanya. Abdul mengatakan Rismond telah membuat pernyataan, salah satunya menyebutkan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan permasalahan ijazah Jokowi. Salah satu pihak yang disebut oleh Rismond adalah JK yang diduga memberi uang sebesar 5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan atau DKK. Nah, teman-teman, ini udah merupakan masalah baru lagi ya, atau bisa kita bilang tambahan masalah setelah Rismond keluar daripada Falu Roy Suryo. Atau Rismond menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy Suryo dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan, katanya. Kemudian dalam kontennya pemilik YouTuber Ruang Konsensus Budius M. Piliang menghadirkan Mariansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam konten tersebut, Mariansa telah menuduh JK yang disebut sudah tidak lagi memiliki kapasitas, namun masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah. Ya, kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji tambahnya. Selanjutnya, pihak yang dilaporkan ada pemilik YouTube channel musik Jamis yang dinilai telah yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismond. Abdul mengatakan pihak lainnya yang turut dilaporkan yaitu pemilik Musato TV di Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi pernyataan makar. Gitu, ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan,
puji Prabowo tapi mau makar. Ini ini kan pertanyaan yang apa? Sudah telak gitu ya katanya. Lanjut lagi teman-teman, sementara itu Abdul mengatakan bahwa Rismond dilaporkan terkait dengan pencemaran nama baik pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntokan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE itu pencemaran nama baik, kalau di KUHP itu tuduhan fitnah, terus masuk juga berita bohong kata dia. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini akan terjadi kegaduhan sehingga Rismond juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTube dan pemilik channel lainnya. Nah, teman-teman, ini merupakan hal baru lagi ya, berita baru yang baru kita dengar, dan ini merupakan hal yang sangat fatal juga teman-teman ketika seseorang menyebarkan berita-berita hoax di publik ini, karena sangat-sangat berpengaruh sekali teman-teman. Apalagi itu kalau berkaitan dengan fitnah-fitnah atau menuduh dengan yang tidak sesuai dengan fakta. Baik teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dengan terus ya karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.